masih di operator aritmatika. Nah, misalkan di sini saya sudah buatkan sebuah tabel ya. Nah, di sini ada tabel tentang data upah karyawan atau gaji karyawan di salah satu perusahaan. Nah, di sini buat nama perusahaannya ada PT Mundur Terus Pantang Maju. Ini kacau ya. Sekarang kita langsung coba aja isi di bagian tabel yang kosongnya. Nah, di sini ada tabel terisi tentang nomor, nama, ada jam kerja, ada jam lembur. Nah, di sini buat tabel kosongnya tentang gaji, pajak, dan juga total gaji atau total upah bersih. Nah, terus gimana cara menghitung ini? Nah, biasanya ada ketentuannya tersendiri, tergantung soalnya masing-masing, tergantung si perusahaan masing-masing ketentuannya kayak gimana. Nah, misalkan di sini buat ketentuan ngitungnya itu kayak gini. Ini buat ketentuan ngitungnya. Nah, di sini kita langsung isi aja. Yang pertama, buat yang gaji pokok, di sini katanya 75.000. Oke, kita langsung hitung aja. Nah, di sini katanya buat gaji pokok itu jam kerja utama dikali 75.000. Nah, jadi kita tinggal masukin aja sama dengan dulu jam kerja utama itu yang ini. Nah, kita jangan ketik 28, jadi kita klik selnya ya, atau masukin selnya supaya nanti si data yang bawahnya kita bisa autofill, kita bisa hitung otomatis. Kita masukin alamat selnya, terus katanya si jam kerja utama dikali 75.000, kita masukin. Ini 75.000 nya kita masukin manual aja. Nah, nanti datanya masuk, kita tinggal autofill. Nah, ini datanya sama semua karena si jam kerjanya juga memang sama semua ya. Nah, sekarang lanjut yang gaji lembur. Nah, di sini gaji lembur itu yang ini, atau gaji lembur itu katanya jam lembur ya yang ini, jam lembur dikali 65.000. Enter, hasilnya keluar. Nah, kita copyin ke bawah, hasilnya keluar. Terus buat total gaji itu katanya si gaji pokok itu yang ini ditambah sama gaji lembur. Jadi total gaji itu gaji pokok dijumlah sama yang gaji lembur ini. Kita enter, hasilnya keluar. Kita autofill. Nah, terus untuk pajak katanya si total gaji dikali 1%. Kita masukin aja 1%. Kita enter. Nah, ini buat pajaknya udah keluar. Yang terakhir buat total gaji setelah kena pajak, total upah bersih, katanya si total gaji dikurangi pajaknya ini. Kita enter. Hasilnya udah masuk semua. Nah, jadi kayak gitu salah satu contoh penggunaan buat operator aritmatika atau perhitungan dasar. Nah, terus si data ini misalkan kita mau kasih format mata uang. Nah, ini kan masih berupa format numbering biasa. Nah, di sini kalau misalkan mau dikasih format mata uang, fiturnya ada di sini di bagian, masih di tab home, di bagian ribbon number. Nah, di bagian sini yang logonya itu kayak uang ya. Nah, di sini saya pakai yang 2016. Mungkin buat di versi Excel yang lain mungkin agak berbeda tampilannya, tapi buat namanya itu buat accounting number format. Nah, tinggal diklik aja. Kamu misalkan mau pakai mata uang apa, mau pakai rupiah, mau dolar, mau yen, mau euro. Nah, ini ada ya buat pilihan seluruh mata uang yang ada di dunia. Nah, misalkan di sini saya mau pakai yang rupiah, tinggal diklik yang Rp. Nah, nanti bakalan otomatis masuk si nominal buat mata uangnya. Nah, kalau misalkan si nominal mata uang yang mau kamu pakai di sini nggak ada, kamu bisa cari di bagian ini, di bagian opsi more accounting format. Di bagian more accounting format, nah, nanti bakalan masuk panel kayak gini. Nah, di bagian simbol, kamu tinggal cari aja simbol mata uang yang mau kamu pakai. Tinggal dicari aja, pasti ada, pilihannya ada banyak karena ini mata uang dari seluruh dunia.
Seperti itu, nanti bakalan muncul buat format mata uangnya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan format mata uang, biasanya di belakangnya itu bakalan muncul nilai desimal atau kayak di sini misalkan ini tadinya 21 juta. Juta itu kan nolnya ada 6. Nah, kemudian ini ada koma 00 atau angka desimalnya. Kamu bisa hilangin. Caranya di bagian sini, masih di bagian format numbering. Nah, ini nih simbolnya itu yang decrease desimal. Diklik aja buat mengurangi nilai desimalnya. Nah, ini karena tadi nilai desimalnya ada 2, koma nolnya ada 2, tinggal diklik aja 2 kali tergantung berapa banyak nominalnya ya. Nah, ini kalau misalkan mau semuanya tinggal di blok aja langsung. Blok aja, hilangin semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi itu buat contoh perhitungan penggunaan operator aritmatika.